Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa. Anak-anakku, di hari yang kedua ini, pada sesi pertama, saya perkenalkan, nama saya Bu Evi Hikmah Nurhayati. Saya kali ini akan memberikan materi di jam pertama untuk hari Selasa ini, yaitu tentang pembelajaran daring. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita belajar bareng tentang pembelajaran daring, mari kita simak paparan materi yang akan kami sampaikan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang materi pembelajaran daring yang ada di SMP Negeri 1 Sawangan. Untuk pembelajaran daring ini kita mempunyai tujuan. Yang pertama adalah kalian anak-anak siswa baru SMP Negeri 1 Sawangan bisa mengenal kurikulum dan beban belajar yang ada di SMP. Nah, ini tentu saja kurikulum dan beban belajar berbeda dengan pada saat kalian ada di sekolah dasar. Kemudian nanti kalian setelah materi ini juga akan mengenal macam-macam pembelajaran daring dan macam-macam aplikasi pembelajaran daring. Di situ nanti juga akan kita sampaikan tentang teknik penilaian pembelajaran daring. Yang terakhir, kalian nanti akan mengenal dan memahami tentang peraturan akademik di sekolah. Yang terakhir ini nanti akan disampaikan oleh Bu Soca. Untuk selanjutnya, nah ini anak-anakku, kenapa kalian untuk semester gasal ini tetap belajar di rumah dan tidak diperbolehkan berangkat ke sekolah? Ini prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Nah, jadi prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintah adalah memprioritaskan kesehatan kita semua. Jadi nikmati saja kalian belajar di rumah. Kemudian materi ini sebenarnya itu dibagi menjadi 15 poin, tapi kalian tidak harus menghafal semuanya. Kalian pahami saja satu persatu. Kemudian tujuan kurikulum 2013 yang kita pakai di SMP Negeri 1 Sawangan, intinya kalian itu nanti setelah sekolah di SMP ini bisa mempunyai ini. Yang pertama adalah kreativitas. Jadi diminta kalian nanti mampu menciptakan sesuatu, ini tujuannya. Kemudian ini juga meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan siap untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan setelah SMP selesai, nanti melanjutkan di SMA, berarti kalian harus menguasai yang ada di SMP terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, pola pembelajaran kurikulum 2013, ini intinya kalian nanti bisa aktif. Karena apa? Pembelajaran itu berpusat pada kalian sendiri. Jadi pembelajaran daring ini lebih pada bagaimana kalian untuk bisa belajar mandiri di rumah. Dengan catatan harus bisa meningkatkan kepenggunaan IT. Saya yakin anak-anak sudah setiap hari pegang HP, sudah tahu aplikasi yang macam-macam dan seterusnya. Ini digunakan dalam rangka untuk kalian meningkatkan kapasitas penggunaan IT dan tidak boleh keluar dari jalur bahwa kalian SMP harus menggunakan fasilitas itu untuk pembelajaran atau untuk belajar. Kami sampaikan visi dari sekolah atau visi sekolah di SMP Negeri 1 Sawangan, yaitu dengan takwa dan santun tercipta pribadi yang unggul dalam mutu. Nah, di sini untuk bisa menciptakan visi sekolah ini, berarti kalian diharapkan nanti akan bertambah ketakwaan kalian. Jadi yang utama adalah kalian harus betul-betul
melaksanakan kewajiban kalian, baik itu kalian sebagai muslim maupun kalau yang Katolik kalian sebagai Nasrani. Kemudian harapannya kalian juga mempunyai sopan santun kepada siapa? Kepada siapa saja, baik itu pada orang tua, pada guru, kepada yang lebih tua, yang lebih muda, dan teman-teman yang ada di samping kalian. Kemudian untuk tercipta pribadi yang unggul dalam mutu, ini kalian dengan belajar apa yang kalian pelajari di SMP ini akan kita lanjutkan pembahasan berikut ini. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi sekolah kita. Di SMP, kalau kalian besok masuk ke sekolah atau tatap muka, itu 1 minggunya kalian ada 42 jam pelajaran. Nah, ini ada PKN 3 jam, bahasa Inggris 4 jam, dan seterusnya. Tetapi karena kita pembelajaran daring, kita diberi waktu 27 jam per minggu. 1 jam tatap muka itu 30 menit. Nanti anak-anak bisa pelajari sendiri nih, mau belajar apa, misalnya seni, 3 jam, bahasa Jawa 2 jam, dan seterusnya. Kemudian untuk tatap muka, sebenarnya kalau anak-anak itu sudah boleh berangkat ke sekolah, itu kalian itu berangkat sebelum jam 7. Jadi waktu belajar kalian mulai jam 7 sampai jam 13.40. Ini kalau tatap muka. Tetapi karena kita sekarang lagi daring, sedang daring atau pelajaran jarak jauh, berarti ini nanti kalian belajarnya 1 jam pelajaran hanya 30 menit. Belajarnya mulai jam 8 sampai jam 11. Nah, jadwal belajar kalian insya Allah nanti akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Kemudian kita juga mempunyai program literasi. Nah, program literasi yang sudah kita rencanakan di SMP 1 Sawangan, yang pertama adalah perpustakaan kelas. Nanti kalian kalau sudah masuk, wali kelas kalian akan mengusahakan dengan kalian menggunakan kelas kalian sendiri untuk bisa membuat sebuah perpustakaan kelas. Kemudian ada mading, ada juga ini yang harus dilakukan anak-anak sebelum pelajaran dimulai adalah membaca buku non pelajaran. Jadi selain pelajaran, bukan mata pelajaran, bisa novel, bisa kisah nabi, dan seterusnya. Kemudian ada membuat poster, kemudian ada membuat pohon impian, ada juga papan karya literasi. Kemudian ada mading, dan yang terakhir sekolah kita mencanangkan literasi finansial, yaitu gemar menabung. Nanti SMP Negeri 1 Sawangan akan bekerja sama dengan salah satu bank untuk kalian bisa belajar menabung. Anak-anakku, untuk semester gasal ini kita tetap belajar mulai Juli sampai Desember. Bisa kalian lihat ini. Minggu efektif yang digunakan adalah 20 minggu. Nah, apa saja yang tidak menyebabkan tidak efektif? Yang pertama, karena Juli ini sudah berkurang setengah bulan, jadi yang efektif tinggal 2 minggu. Kemudian besok September juga mengadakan PTS, penilaian tengah semester. November kita mengadakan PAS atau penilaian akhir semester. Kemudian nanti kalian juga meskipun belajar di rumah, dan kalau misalnya memang kita belum ada tatap muka, kalian tetap akan mendapatkan rapot semester. Nah, ini di bulan Desember. Kemudian yang semester genap mulai Januari 2021 sampai Juni 2021. Ini bisa dilihat minggu efektifnya, kemudian kegiatannya yang akan berlangsung di semester genap. Nah, kita berdoa bersama semoga semester genap kita sudah tatap muka, tidak belajar daring lagi. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, pelaksanaan penilaian di sekolah kita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Nah, sikap ini nanti tetap akan kita nilai bagaimana kejujuran kalian, bagaimana kedisiplinan kalian mengerjakan tugas, dan sebagainya. Untuk penilaian pengetahuan ini nanti bisa berupa penugasan, tes, PTS, PAS, dan sebagainya. Ini juga nanti akan dikirimkan lewat Google Classroom. Kemudian yang terakhir itu penilaian keterampilan. Jadi di sekolah kita nanti tetap kalian diminta untuk memvideo
atau mungkin foto. Nah, ini tergantung dari guru mapel masing-masing. Jadi nanti keterampilan kalian ini akan dinilai baik itu dalam persiapannya, cara mengerjakannya, sampai hasil dari kreativitas kalian masing-masing. Kemudian untuk ekstrakurikuler ini di sekolah kita ada 2. Yang pertama yang wajib, yang kedua pilihan. Nah, ekstrakurikuler yang wajib ada 2, yaitu pramuka dan baca tulis Al-Quran. Kemudian yang ekstrakurikuler pilihan ini ada karawitan, seni lukis, bola voli, storytelling, SBA, drum band, jurnalistik, seni tari, sepak bola, kir, PMR, karate, dan menjahit. Silakan untuk yang pilihan ini, kalian mana yang sesuai dengan bakat minat kalian. Kalau kemarin kalian sudah mempunyai suatu kejuaraan, silakan dikembangkan lagi di SMP. Entah itu volley, entah itu PMR, entah itu drum band, dan sebagainya. Ini tidak wajib ya, jadi kalian bisa memilih dari salah satu yang ada di ekstra pilihan ini. Kemudian untuk kriteria ketuntasan minimal, ini semua mata pelajaran di SMP kita wajib lebih dari 75 nilainya. Jadi kriteria minimal nilai kamu itu 75. Bagaimana jika kurang dari 75? Berarti nanti Bapak Ibu Guru Mapel akan memberikan materi pengayaan atau remedial. Kalau yang kurang dari 75 nanti akan diremedi, kalau lebih dari ini bisa diberikan materi pengayaan. Kemudian kriteria kenaikan kelas ini, bagaimana kita belajar di rumah kok ujuk-ujuk wes harus naik kelas gitu ya. Nah, ini kalian meskipun belajar di rumah, nanti kan kalian juga akan terima rapot. Dan bagaimana supaya kalian bisa naik di kelas 8? Yang pertama, syaratnya adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi kalian ikut belajar daring. Kemudian yang kedua, sikap kalian minimal baik. Kemudian tidak ada nilai kurang dari 65 dan boleh ada nilai kurang dari KKM itu maksimal hanya 2 mata pelajaran. Jika yang ada satu semester itu ada yang nilai kurang, tapi yang semester 2 itu kok lebih, bisa diambil rata-rata untuk nilai tersebut. Kemudian juga kehadiran kalian itu harus minimal 90%, atau kalau tidak ada keterangan atau apa itu maksimal hanya 21 hari. Nah, karena kita pembelajaran daring, kita tetap harus menggunakan absen online. Jadi Bapak Ibu Guru nanti akan menyampaikan link Google Form-nya untuk absensi kalian selama mengikuti pembelajaran daring. Yang terakhir, syarat naik kelas yaitu nilai pramuka minimal B. Dan ekstra yang pilihan ini minimal C. Kemudian untuk kriteria kelulusan nanti anak-anak bisa membaca sendiri nggih, karena kalian baru masuk saja sudah dikasih kelulusan nggih, tapi tidak apa-apa untuk pengetahuan kalian saja. Kemudian BK, nah ini bimbingan konseling. Bentuk layanan BK di sekolah kita itu bisa. Nah ini kalian nanti bisa juga komunikasi dengan guru BK kalian sesuai jadwal, atau bisa juga kalian nanti langsung menghubungi Bapak Ibu Guru BK untuk bisa diberikan layanan baik itu masalah pribadi, sosial, belajar, dan lain-lain. Kemudian anak-anakku, ini untuk macam-macam pembelajaran daring yang kita gunakan di sekolah kita. Yang pertama adalah kalian bisa video call pada Bapak Ibu Guru. Nah, tapi ingat, kalau kalian video call ya tolong pakaiannya yang rapi. Kalau yang putri ya jilbabnya dipakai. Jangan pada saat video call dengan Bapak Ibu Guru kalian posisinya kurang sopan, diingat itu. Kemudian kalian juga bisa dengan WA, SMS, telepon juga bisa. Kita juga akan menggunakan video yang nanti akan dikirim oleh Bapak Ibu Guru Mapel pada classroom masing-masing. Kemudian kami juga akan menggunakan surat resmi, meskipun surat nanti sifatnya bisa dikirim lewat PDF maupun lewat foto. Yang terakhir anak-anakku, ini kita akan mempelajari tentang macam-macam aplikasi pembelajaran daring. Yang pertama, kita akan mengoptimalkan WA Group. Kalian kan sudah masuk di WA Group yang besar, yang untuk MPLS ini. Nah, nanti kalian juga akan masuk di WA Group kelas masing-masing. Sudah belum? Sudah ya?
Oh, sudah, kemarin sudah dikasih oleh wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Yang belum, silakan nanti menghubungi nggih. Jangan lupa wali kelas 7A Bu Siti Komaria, wali kelas 7B Pak Arifudin, wali kelas 7C Bu Tutik Nawangsih, wali kelas 7 kelas 7D itu adalah Bu Anis Isrofi, wali kelas 7E itu Bu Sri Mardianti, dan 7F Bu Minatun Najah. Silakan yang belum gabung di grup kelas, silakan menghubungi beliau-beliau. Kemudian kita juga akan menggunakan Google Form. Nanti Bapak Ibu guru akan memberikan begini, silakan anak-anak klik link berikut ini, https dan sebagainya. Kemudian Google Classroom lah ini, monggo yang belum masuk di kelas masing-masing, silakan nanti kode classroomnya akan dikirim oleh wali kelas. Sudah, kalau sudah ya berarti tinggal gabung. Yang belum gabung silakan japri ke wali kelasnya masing-masing. Kemudian kita juga menggunakan channel YouTube. Nanti kalian bisa membuka YouTube di WA ataupun di Classroom masing-masing. Kemudian anak-anakku yang terakhir tentang Microsoft Office 365. Ini insya Allah semoga akan kita gunakan di semester depan, kalau misalnya memang masih pandemik, dan ini tidak akan kita pelajari untuk semester ini. Jadi hanya kami sampaikan saja, tapi insya Allah akan kita pelajari bersama. Terakhir anak-anakku, ini adalah materi tentang pembelajaran daring. Pesan Bu Evi, jangan lupa belajar, bahagia dan sehat selalu. Terima kasih, demikian paparan dari kami, dan monggo nanti instruksi yang ada di slide berikut ini akan kalian kerjakan selanjutnya. Demikian anak-anakku paparan materi tentang pembelajaran daring. Silakan setelah selesai paparan ini kalian bisa mengisi link untuk absensi maupun untuk menanyakan segala sesuatu yang memang belum dipahami oleh anak-anakku semua, dan juga terakhir nanti anak-anak mengerjakan lembar kerja yang Bu Evi buat pada link berikut ini. Demikian anak-anakku, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar, sehat selalu dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.